Halo guys, kenalin, nama aku Greg Valdo dan aku adalah mahasiswa kedokteran di salah satu universitas yang ada di Tangerang. Nah, baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan sebuah berita duka yang datang dari seorang penyanyi, yaitu Glenn Fredly. Glenn Fredly ini meninggal tepatnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2020. Dan mungkin kalian semua udah baca-baca di internet atau mungkin udah dengar dari berita-berita kalau Glenn Fredly ini meninggal akibat penyakit yang namanya meningitis. Jadi, kali ini aku mau berbagi informasi sedikit mengenai meningitis. Dari apa itu meningitis, gejala-gejalanya apa aja, cara mencegahnya bagaimana, dan gimana penyebarannya, dan penyebabnya apa. Nah, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu meningitis. Jadi, meningitis ini diambil dari dua kata. Yang pertama adalah meninges dan yang kedua itis, di mana meninges ini merupakan selaput yang melapisi sistem saraf pusat kita, yaitu ada otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan itis adalah inflamasi, yang berarti peradangan. Jadi meningitis itu singkatnya adalah peradangan dari selaput otak kita. Dan untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu apa itu meninges. Jadi, kalian di sini, meninges itu dibagi menjadi tiga. Dari lapisan paling atas adalah lapisan durameter, lalu di bawahnya ada arachnoid, dan di bawahnya arachnoid ada seperti rongga yang diisi dengan cairan, yang namanya cairan cerebrospinal. Dan lapisan yang di paling bawah adalah pia mater. Nah, meningitis ini menyerang lapisan dari arachnoid sampai ke pia mater, di mana tengah-tengahnya ada cairan cerebrospinal tadi itu. Oke, yang kedua adalah apa itu penyebab dari meningitis. Yang kalian harus tahu, meningitis itu bisa disebabkan akibat dari penyakit-penyakit autoimun, seperti misalnya lupus. Atau bisa juga disebabkan karena obat-obat yang diinjeksikan langsung ke cairan cerebrospinal. Atau yang paling sering, meningitis itu disebabkan akibat infeksi. Infeksi bisa dari bakteri, virus, maupun jamur. Nah, tapi infeksi yang paling sering, 50% dari kasus meningitis itu disebabkan oleh infeksi dari Streptococcus pneumoniae. Nah, atau 25% dari kasus meningitis itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Neisseria meningitidis. Mungkin kalian bertanya-tanya, namanya aja Streptococcus pneumoniae, yang artinya dia nyebabin penyakit pneumonia yang ada di paru-paru. Tapi kok bisa dari paru-paru nyampe ke otak? Bisa guys, soalnya bakteri ini tuh bisa menyebar lewat pembuluh darah. Kalau misalkan dia udah sampai pembuluh darah yang ada di otak, yang dimana namanya hematogenous spread, penyebaran lewat pembuluh darah. Nah, kalau misalkan bakterinya udah sampai di otak, itu akan membuat respon-respon inflamasi atau memicu respon peradangan, di mana nanti sel-sel darah putih kita, leukosit, itu akan memanggil teman-temannya yang ada di badan kita buat menuju ke lapisan meninges itu, di mana tempat bakteri-bakterinya ngumpul, buat membunuh si bakteri-bakteri itu guys. Jadi nanti otomatis di lapisan meninges kita tuh bakal banyak banget sel darah putih sama koloni-koloni bakteri. Itu bisa mengganggu aliran yang ada di pembuluh darah yang ada di otak kita, dan juga bisa mengganggu aliran dari cairan cerebrospinal kita. Nah, kalau misalkan udah terganggu, itu bisa bikin otak kita tuh bengkak guys. Kalau udah bengkak, itu bisa menyebabkan peningkatan dari tekanan yang ada di rongga kepala kita. Kalau udah ningkat tekanannya, itu sel-sel yang ada di otak kita tuh jadi kekurangan oksigen. Nanti akhirnya sel-sel yang ada di otak kita tuh bisa mati guys. Kalau misalkan udah mati selnya, itu berarti kita bisa aja kena stroke, atau bisa juga kita kejang-kejang, atau bahkan bisa sampai menimbulkan kematian guys. Yang ketiga adalah apa aja gejala-gejala dari meningitis. Ini yang kalian harus tahu guys. Jadi meningitis itu punya 3 gejala klasik, 3 gejala utama lah anggapannya. Yang pertama itu adalah demam yang muncul tiba-tiba. Terus demam ini demam tinggi ya guys. Terus yang kedua itu adalah sakit kepala yang sakit banget. Ini bukan sakit kepala biasa. Kalau misalkan kata orang-orang yang terkena meningitis itu sakitnya itu kayak
kayak tersambar geledek, sakit banget pokoknya. Terus yang ketiga itu adalah kaku pada leher. Jadi kalian tuh kayak nggak bisa nekuk gitu guys lehernya. Dan kalau misalkan ditekuk, itu bakal timbul rasa nyeri yang nyeri banget. Selain itu, meningitis itu juga bisa menimbulkan gejala-gejala seperti mual, muntah, stroke, kejang-kejang, sampai ke penurunan kesadaran. Selanjutnya, apa aja sih yang bisa mencegah kita dari terkena meningitis? Meningitis ini sebenarnya bisa dicegah dari vaksinasi, di mana yang kita dapat pas waktu kita masih bayi, ataupun kita bisa lakukan vaksin pas kita udah dewasa. Nah, vaksinasi yang bisa mencegah meningitis ini bisa vaksin pneumokokal, PCV, atau vaksin meningokokal yang akan mencegah dari bakteri Neisseria meningitidis. Vaksin itu bisa menurunkan risiko terjadinya meningitis, tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa terkena meningitis juga guys. Sama seperti penyakit-penyakit infeksius lainnya, meningitis ini menyerang orang-orang yang memiliki imunitas rendah, seperti misalnya pada orang-orang HIV, itu sangat rentan terkena meningitis, ataupun pada bayi yang baru lahir, itu kan imunitasnya masih rendah, jadi mereka juga sangat rentan terkena meningitis. Tapi ya tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga bisa kena ya guys. Terus, gimana caranya kita mencegah meningitis ini selain dari vaksin? Yang pertama, ya kita harus menjaga imunitas kita tetap kuat. Gimana caranya? Ya kita harus menjaga healthy habit, dimana itu kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, terus juga kita harus berolahraga. Nah, itu semua kita harus lakuin untuk menjaga imunitas kita tetap kuat. Jadi nanti kalau misalkan bakterinya masuk, imun kita bisa membunuh bakteri itu duluan sebelum bakterinya bisa menimbulkan gejala meningitis. Gitu guys. Yang terakhir, meningitis ini bukanlah penyakit keturunan kayak yang orang-orang bilang. Itu salah, karena meningitis ini adalah penyakit infeksi dari bakteri, virus, maupun jamur. Contohnya misalkan bakteri Streptococcus pneumoniae, itu bisa menyebar lewat batuk, atau bisa lewat ludah, atau bisa juga lewat berciuman dengan orang yang memang terinfeksi oleh bakteri tersebut. Gitu guys, jadi bukan penyakit keturunan ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian, karena sharing is caring. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!